tiangnya adalah salat. Ya, wa zirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak dari seluruhnya itu adalah jihad. Kemudian baginda Nabi tidak berhenti di situ. Baginda Nabi kemudian kembali mengatakan, maukah kamu aku beritahukan tentang sesuatu yang menguatkan itu semua? Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mau mendengarkan apa yang akan kau katakan. Ya, lalu beliau pun memegang bibirnya, Pak, ya, memegang lisannya. Ya, kemudian dengan mengatakan kufa alaika hada. Tahan ini. Ya, tahan lisanmu, tahan ucapanmu. Ya, lalu kemudian Mu'adz dengan dengan naifnya kemudian bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, sungguhkah kita nanti akan diazab lantaran perkataan-perkataan yang kita ucapkan? Ya, tidak terbayangkan bahwa ucapan manusia itu nanti juga ada hisapnya, Pak. Jangankan ucapan manusia, bahkan hati itu nanti juga dihisap. Bahaya lisan, ya. Jadi dalam satu hadis yang sahih, baginda Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia berbicara yang baik-baik saja, aw liyasmut, atau diam. Ya. Nah, terkait dengan ini ada satu ayat surat Al-Qaf ayat 18. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfitu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan, ya, maksudnya yang diucapkan oleh manusia, ya, illa ladaihi raqibun atid. Jadi kecuali bahwa di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Yang kalau di pelajaran rukun iman anak-anak kita itu, ya, raqib dan atid, malaikat raqib dan malaikat atid. Ya, tapi makna raqib di sini sebenarnya adalah malaikat yang selalu mengawasi. Ya, dan atid sendiri ialah yang selalu hadir, maksudnya selalu membersamai manusia, ya. Raqib dan atid. Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Ya, kemarin ada yang kepleset itu, ya. Jadi lagi musim kampanye begini, bahaya itu. Ya dia memang sudah minta maaf, ya kita maafkan, tapi ya tentu ini urusannya dengan Rasulullah, ya, karena Rasulullah disamakan dengan pengangguran gitu, ya, yang menikahi janda-janda kaya. Nah, ini nggak benar, ya. Jadi hati-hati, apalagi dalam musim ketika orang mempromosikan dirinya dalam kampanye, itu kadang di luar kontrol, ya. Kalau yang waktu di Pilpres kemarin itu ada yang mengolok-olok tasyahud, ya. Ingat, ya. Jadi, sekarang kalau syahadat nggak cuma satu jari sekarang, dua jari. Nah, ini kan keterlaluan ini, Pak. Hanya karena calonnya itu nomor 2 gitu loh. Jadi sholat dipermainkan, ibadah dipermainkan. Ini bahaya sekali. Kalau yang ini sampai hari ini kedengaran saya belum pernah dengar dia minta maaf. Ya, jadi makanya Nabi itu mengatakan, ya, falyakul khairan aw liyasmut. Ya, hendaklah diam kalian, ya, kalau tidak bisa berkata yang baik-baik, ya. Nah, lalu dalam hadis yang lain, ya, yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, hadis sahih yang ada dalam kitab Bukhari, ya, kitab Sahih Bukhari, di mana baginda Nabi mengatakan, man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Ya, barang siapa dapat menjamin untukku apa yang berada di antara dua janggutnya, ya, maksudnya dua bibirnya, lisannya maksudnya. Ya, wa ma baina rijlaihi, dan juga di antara kedua kakinya. Ya, mohon maaf, maksudnya kemaluannya. Ya, atman lahul jannah, maka aku akan jamin baginya surga. Ya, jadi Nabi menjamin surga bagi orang-orang yang bisa menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya. Ya, lalu ada hadis yang sangat panjang juga terkait dengan pentingnya kita menjaga lisan, ya, bahwa lisan itu sangat berbahaya, ya, karena lisan ini
satu bagian dari anggota tubuh kita yang kecil, tetapi aktivitasnya paling banyak ini. Betul ya? Jadi hisapnya luar biasa itu Pak. Yang namanya hisap itu nanti sekecil apapun itu akan ada hitungannya. Ya, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, jadi ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Mu'adz bin Jabal. Ya, dalam kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi dalam satu dialog ya, di mana baginda Nabi menasihati sahabat yang mulia yaitu Mu'adz bin Jabal. Ya, suatu ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang suatu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Ya, jadi Mu'adz bin Jabal meminta petunjuk untuk bagaimana bisa mencapai surganya Allah dan dijauhkan dari neraka. Lalu kemudian baginda Nabi menjawab, sungguh engkau telah bertanya tentang perkara yang besar dan sungguh ini adalah merupakan perkara yang ringan sesungguhnya bagi orang-orang yang telah Allah ringankan baginya. Ya, jadi bagi orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, ini bukan sesuatu yang berat. Ya, tapi bagi orang-orang yang awam, katakanlah begitu, ini satu perkara yang berat. Ya, lalu baginda Nabi yang mengatakan, ta'budullah, ya, beribadahlah kepada Allah atau sembahlah Allah, wala tusyrik bihi. Janganlah engkau sekutukan, ya. Wala tusyrik bihi syai'an, jangan engkau sekutukan dia dengan segala sesuatu yang lain. Wa tuqimus shalah, lalu kemudian tegakkanlah salat. Wa tu'tiz zakah, lalu tunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasalah di bulan Ramadan. Ya, wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Lalu pergilah engkau beribadah haji selagi engkau mampu. Ya, lalu kemudian baginda Nabi melanjutkan dengan satu kalimat, maukah engkau kembali aku tunjukkan pada pintu-pintu kebaikan, ya, abu-abu khair, pintu-pintu kebaikan. Lalu baginda Nabi meneruskan, yang pertama adalah as-saum, as-saum junnah, ya. Puasa itu adalah junnah, puasa itu adalah perisai, ya, bagi seorang hamba. Lalu kemudian Nabi mengatakan as-sadaqah, ya, sedekah. Sedekah itu Nabi mengatakan dia dapat memadamkan berbagai macam bentuk kesalahan, berbagai macam bentuk dosa. Ya, sebagaimana air memadamkan api. Lalu kemudian Nabi mengatakan, dan salatnya seseorang pada pertengahan malam. Ya, jadi salatnya seseorang pada pertengahan malam, salatul lail maksudnya. Ya, jadi ini pengingat juga buat saya pribadi, buat kita semua. Ya, kan ini bukan sesuatu yang mudah kalau orang tidak biasa ya. Nah, kemudian Nabi kemudian membaca surat As-Sajdah ayat 16 dan ayat 17. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya, kemudian Nabi melanjutkan ayat selanjutnya yaitu ayat 17 surat As-Sajdah ini. Fala ta'lamun nafsun ma ukhfiya lahum, ya, min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu maksudnya bermacam-macam nikmat. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang tahu sebenarnya bagaimana nanti kenikmatan di surga itu. Ya, kalau yang ada di dalam Quran itu memang diberikan sebagian-sebagian, ya, dibocorkan informasinya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang adanya beberapa jenis kenikmatan di surga. Tapi secara umum orang belum pernah melihat kenikmatan yang ada di surga itu, yang menyenangkan hati, ya, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya. Kemudian beliau kembali bersabda, beliau berkata kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, maukah kamu aku beritahukan tentang pokok perkara agama? Kemudian maukah aku beritahukan tentang tiang agama ini dan puncaknya seluruh ibadah? Ya. Kemudian Mu'adz menjawab, bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin mengetahui apa yang kau informasikan tadi. Ya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok perkara agama adalah Islam. Ya. Ra'sul amr itu adalah Islam. Baginda Nabi mengatakan begitu. Jadi seluruh perkara kehidupan ini harus dikembalikan kepada Islam. Ya. Setiap persoalan, setiap ada perbedaan pendapat harus dikembalikan kepada ajaran-ajaran Islam. Ya. Lalu kemudian Nabi mengatakan dan tiangnya adalah salat. Ya. Salat adalah tiang agama. Kemudian Nabi mengatakan sedangkan puncak dari segalanya adalah jihad. Ya, makanya saya sering mengatakan jihad itu puncak ibadah.
Ya, meskipun jihad ini tentu sebagai satu ibadah ada rukun dan syarat, ya, tidak semata-mata orang melakukan kekerasan kemudian disebut jihad, ya, bom sana bom sini disebut jihad, tidak. Ya, namanya ibadah tentu ada rukun dan syaratnya. Ya, dan jihad ini sifatnya fardu kifayah. Ya, jadi yang punya kewajiban untuk berjihad adalah orang-orang yang memang punya kemampuan untuk itu, ya, orang-orang yang punya persenjataan, orang-orang yang punya kemampuan militer, ya, mereka lah, ya, sebagai orang-orang yang punya kewajiban paling utama ketika perintah jihad itu datang. Ya, jadi sekali lagi beliau katakan, ya, ra'sul amri al-Islam. Ya, jadi seluruh pokok dari persoalan kehidupan ini adalah Islam. Maksudnya kembalikan setiap persoalan itu kepada Islam. Wa amuduhu as-salah, dan tiangnya adalah salat. Ya, wa zirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak dari seluruhnya itu adalah jihad. Kemudian baginda Nabi tidak berhenti di situ. Baginda Nabi kemudian kembali mengatakan, maukah kamu aku beritahukan tentang sesuatu yang menguatkan itu semua? Kemudian Mu'adz bin Jabal menjawab, bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mau mendengarkan apa yang akan kau katakan. Ya, lalu beliau pun memegang bibirnya, Pak, ya, memegang lisannya. Ya, kemudian dengan mengatakan kufa alaika hada. Tahan ini. Ya, tahan lisanmu, tahan ucapanmu. Ya, lalu kemudian Mu'adz dengan dengan naifnya kemudian bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, sungguhkah kita nanti akan diazab lantaran perkataan-perkataan yang kita ucapkan? Ya, tidak terbayangkan bahwa ucapan manusia itu nanti juga ada hisapnya, Pak. Jangankan ucapan manusia, bahkan hati itu nanti juga dihisap. Ya. Lalu kemudian baginda Nabi mengatakan, celakalah wahai Mu'adz, bukankah manusia itu nanti ada yang akan disungkurkan ke dalam neraka di atas muka mereka, ya, lantaran hasil dari ucapan lisan-lisan mereka. Ya, jadi ngeri, Pak, kalau nanti kita bayangkan apa yang akan terjadi di di akhirat nanti terhadap orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya. Ya, jadi kesimpulannya apa? Ya, lisan ini adalah salah satu anggota tubuh kita yang tidak terlalu besar, ya, tapi sangat berbahaya. Ya, aktivitasnya paling banyak. Ya, dari seluruh anggota tubuh kita, dia aktivitasnya paling banyak. Ya, jadi hisapnya juga paling banyak nanti. Ya, jadi sudah banyak nas atau ayat atau hadis yang menyebutkan tentang perintah untuk menjaga lisan ini. Ya, karena seseorang itu sangat sulit untuk menjaga lisan, ya, dan mudah terjerumus ke dalamnya sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Ya, termasuk saya yang ada di depan ini juga mohon doanya gitu ya untuk dihindarkan dari kata-kata yang tidak bermanfaat. Ya, yang banyak bicara itu biasanya lebih banyak salahnya. Ya, jadi sangat tidak mudah, sangat sulit untuk menjaga lisan, dan banyak orang mudah terjerumus di dalamnya, ya, bagi orang-orang yang tidak mampu menahannya, ya, kecuali dia hanya berkata dalam hal-hal yang baik saja. Ya, karena itulah kemudian Rasulullah memberitahukan bahwa lisan termasuk anggota tubuh yang nanti akan banyak memasukkan pemiliknya ke dalam neraka. Ya, jadi kesimpulannya satu adalah bahwa bahaya lisan dan wajibnya menjaga bahaya lisan ini adalah satu kewajiban bagi kita. Ya, karena banyak manusia nanti tergelincir masuk dalam neraka ya, disebabkan suatu perkataan, misalnya, ya, satu kalimat yang mungkin dia bermaksud bercanda gitu ya, tapi kemudian itu terkait katakanlah dengan pelecehan terhadap agama, pelecehan terhadap Nabi, pelecehan terhadap Quran, maksudnya bercanda, ya, tapi dia tidak sadar bahwa itu semua nanti ada hisabnya, ada raqib dan atid, ya, yang mencatat itu tadi. Ya, jadi menggunakan lisan untuk selain ketaatan merupakan salah satu sebab masuk ke dalam neraka. Artinya menggunakan lisan ini bukan untuk hal-hal yang baik, itu dapat menyebabkan seseorang masuk neraka. Ya, sedangkan menjaganya merupakan salah satu sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Menjaga lisan ini bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Ya, kebanyakan orang itu salah, ya, dan lalai untuk menjaga lisan. Seringkali mereka membebaskan perkataan itu semaunya saja. Ya, apalagi sekarang ini ada istilah freedom of speech, ya, kebebasan berbicara. Ini bukan ajaran Islam ini, ya, kebebasan berbicara. Ini dalam Islam tidak ada kebebasan yang sifatnya mutlak, ya. Kebebasan yang sifatnya tanpa batas itu tidak ada, ya, yang tidak memberikan faedah sama sekali, bahkan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Ya, saya kira ini yang jadi bagian pertama dari bahasan kita.